Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we begin today's presentation about nature of industry, I would like to introduce the member of Group 3. Yang pertama, saya Rahma Ivana Larissa Asyanti sebagai moderator. Selanjutnya, Ratna Ramadhani Damayanti. Selanjutnya Muhammad Faisal Riza, selanjutnya Ana Rahmi Fauziah, selanjutnya RR Anissa Oktaviani, selanjutnya Jihan Fitria, selanjutnya Yoga Pratama Putra, selanjutnya Ratih Novitasari, dan Teddy Nugroho. Di bab Nature of Industry kita akan mempelajari 5 poin. Yang pertama, menghitung ukuran alternatif dari struktur industri, perilaku, dan kinerja. Yang kedua, menjelaskan integrasi vertikal, horizontal, dan merger konglomerat, dan menjelaskan dasar ekonomi untuk setiap jenis penggabungan. Yang ketiga, menjelaskan relevasi indeks Herfindahl-Hirschman untuk kebijakan antitrust di bawah pedoman merger horizontal. Yang ketiga, menjelaskan struktur perilaku kinerja paradigma, kritik umpan balik, dan hubungannya dengan kerangka 5 kekuatan. Yang kelima, mengidentifikasi apakah suatu industri yang tepat digambarkan sebagai persaingan sempurna, monopoli, persaingan monopolistik, atau oligopoli. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Ratna Ramadhani Damayanti. Pengertian struktur pasar. Struktur pasar adalah faktor-faktor yang mempengaruhi suatu keputusan manajerial, termasuk jumlah perusahaan yang bersaing di pasar, ukuran relatif perusahaan, pertimbangan teknologi dan biaya, kondisi permintaan dan kemudahan perusahaan dapat masuk atau keluar dari industri. Industri yang berbeda memiliki struktur yang berbeda, dan struktur ini memengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh manajer yang bijaksana. Ukuran perusahaan. Industri juga dinamis. Seiring waktu, perubahan strategi pesaing atau perubahan kondisi pasar dapat mengubah posisi relatif suatu perusahaan dalam suatu industri atau berpotensi mengubah kelangsungan hidup industri itu sendiri. Konsentrasi industri. Faktor lain yang mempengaruhi keputusan manajerial adalah distribusi ukuran perusahaan dalam suatu industri. Suatu keputusan yang optimal dari seorang manajer yang menghadapi sedikit persaingan dari perusahaan lain dalam industri yang berbeda dengan manajer yang bekerja di industri yang mana terdapat banyak perusahaan. Beberapa industri didominasi oleh beberapa perusahaan besar, sedangkan yang lainnya terdiri dari banyak perusahaan kecil. Ukuran konsentrasi industri. Rasio konsentrasi mengukur seberapa banyak total output dalam suatu industri yang diproduksi oleh perusahaan terbesar di industri tersebut. Rasio konsentrasi yang paling umum adalah rasio konsentrasi 4 perusahaan atau SIFR. Rasio konsentrasi 4 perusahaan atau the four frame concentration ratio adalah sebagian kecil dari total penjualan industri yang dihasilkan oleh 4 perusahaan terbesar di industri. Misalkan S1, S2, S3, dan S4 menunjukkan penjualan 4 perusahaan terbesar dalam suatu industri, dan ST menunjukkan total penjualan semua perusahaan dalam industri tersebut. Rasio konsentrasi 4 perusahaan sebagai berikut. Rasio konsentrasi 4 perusahaan sama dengan S1 ditambah S2 ditambah S3 ditambah S4 dibagi ST. Atau rasio konsentrasi 4 perusahaan sama dengan W1 ditambah W2 ditambah W3 ditambah W4. Indeks Herfindahl-Hirschman atau HHI. Indeks Herfindahl-Hirschman atau HHI adalah jumlah dari pangsa pasar kuadrat perusahaan dalam industri tertentu dikalikan 10.000 untuk menghilangkan kebutuhan akan desimal. Dengan mengkuadratkan pangsa pasar sebelumnya, menambahkan indeks lebih dari membebani perusahaan dengan pangsa pasar yang tinggi. Rumusnya yaitu HHI sama dengan 10.000 sigma W 2 per 1, dimana W sama dengan S1 per ST. Nilai dari Herfindahl-Hirschman Index atau HHI antara 0 sampai 10.000. Nilai 10.000 terjadi jika hanya terdapat satu perusahaan di dalam satu industri, sedangkan nilai 0 dihasilkan jika di dalam industri tersebut terdiri dari banyak perusahaan kecil. Secara keseluruhan,
Herfindahl-Hirschman Index atau HHI memberikan pengukuran yang lebih baik daripada the four firm concentration ratio atau C4. Hal ini disebabkan karena Herfindahl-Hirschman Index atau HHI merupakan pengukur berdasarkan pada market share semua perusahaan di dalam suatu industri. HHI berdasarkan pada kuadrat market share atau squared market share. Sedangkan the four firm concentration ratio atau C4, the four firm concentration ratio mengukur hanya berdasarkan market share 4 perusahaan terbesar di dalam suatu industri. The four firm concentration ratio tidak berdasarkan pada kuadrat market shares. Teknologi. Industri juga berbeda-beda terkait dengan teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Ada beberapa industri yang padat kerja memerlukan banyak tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa. Sedangkan industri lain sangat padat modal, memerlukan banyak investasi yang besar pada pembuatan rencana baru, peralatan dan mesin yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Perusahaan dengan teknologi superior akan memiliki keuntungan yang lebih apabila dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Ketika teknologi yang dimiliki suatu perusahaan sangat signifikan dibandingkan perusahaan lainnya, maka perusahaan tersebut akan mendominasi dalam suatu industri. Kondisi permintaan dan pasar. Industri dengan permintaan pasar yang rendah maka akan terdiri dari beberapa perusahaan saja, sedangkan di industri dengan permintaan pasar yang tinggi, maka dalam industri tersebut terdiri dari banyak perusahaan untuk memproduksi kualitas permintaan pasar. Elastisitas permintaan dari suatu produk cenderung bervariasi dari suatu industri ke industri lainnya. Elastisitas permintaan untuk produk suatu perusahaan biasanya akan berbeda dari elastisitas permintaan pasar untuk suatu produk. Di industri di mana banyak perusahaan memproduksi barang substitusi untuk produk yang serupa, maka permintaan untuk produk perusahaan tersebut akan lebih elastis daripada keseluruhan permintaan dalam industri tersebut. Salah satu cara untuk mengukur elastisitas permintaan industri dengan cara Roloff Index, di mana R sama dengan elastisitas permintaan untuk total pasar per elastisitas permintaan untuk produk dari suatu perusahaan. Di beberapa industri relatif sangat mudah perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar, sedangkan di industri lainnya lebih susah. Keputusan optimal perusahaan akan bergantung pada kemudahan di mana perusahaan baru dapat masuk ke dalam pasar. Beberapa faktor yang dapat menjadi penghalang untuk masuk ke dalam pasar yaitu: 1. Biaya eksplisit untuk masuk ke dalam suatu industri seperti persyaratan modal. 2. Paten, di mana pemilik paten memiliki hak eksklusif untuk menjual produk mereka pada periode yang spesifik. 3. Skala ekonomi. Selanjutnya adalah perilaku. Perilaku perusahaan juga cenderung membedakan suatu industri. Pada beberapa industri, markup biaya akan lebih besar dari perusahaan yang lain. Berikut gambaran yang penting yang membedakan perilaku pada industri. 1. Perilaku biaya. Perusahaan pada beberapa industri menarik biaya markup lebih tinggi daripada perusahaan pada industri lainnya. Rumus Lehner Index adalah Lehner Index sama dengan harga min marginal cost per harga, di mana P adalah harga dan MC adalah marginal cost. Lehner Index ini mengukur perbedaan antara harga dan marginal cost pada harga sebuah produk. Semakin tinggi Lehner Index, maka semakin besar perusahaan melakukan markup biaya. Rumusan di atas dapat disusun kembali untuk mendapatkan nilai faktor markup, yaitu P sama dengan 1 per 1 min Lehner Index marginal cost, di mana 1 per 1 min Lehner Index adalah faktor markup.
kedua, aktivitas integrasi dan merger. Integrasi dapat terjadi melalui merger, di mana dua atau lebih perusahaan bergabung menjadi satu perusahaan. Merger juga sebagai upaya perusahaan untuk mengurangi biaya transaksi. Yang kedua, adanya mendapatkan keuntungan ekonomi, dan yang ketiga, mendapatkan kekuatan pasar atau yang dikenal sebagai kekuatan pasar modal. Di dalam merger ada 3 tipe. Yang pertama adanya integrasi vertikal, yang kedua adanya integrasi horizontal, dan yang ketiga adanya penggabungan konglomerat. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang integrasi vertikal. Di dalam integrasi vertikal tersebut, kita mengacu pada situasi di mana berbagai tahapan dalam produksi satu produk dilakukan dalam satu perusahaan. Kita ambil contohnya dari pabrikan mobil yang memproduksi baja itu sendiri. Lalu baja tersebut digunakan untuk membuat karoseri dan mesin mobil. Lalu mobil tersebut dijual karena adanya integrasi secara vertikal. Hal ini dibedakan karena dengan perusahaan yang akan membeli badan mobil dan mesin dari perusahaan lain. Lalu mobil tersebut kita rakit semua dari suku cabang yang dipasok oleh pemasok yang berbeda. Di dalam merger vertikal ini kita dinamakan integrasi dari dua atau lebih perusahaan yang memproduksi komponen untuk satu produk. Di dalam perusahaan integrasi vertikal ini untuk mengurangi biaya transaksi yang terkait dengan peroleh input. Yang kedua, integrasi horizontal. Di dalam integrasi horizontal ini kita mengacu pada penggabungan produk serupa menjadi satu perusahaan. Contohnya kita ambil adanya 2 perusahaan komputer yang bergabung menjadi satu perusahaan. Di dalam integrasi horizontal ini akan terjadi karena integrasi horizontal ini melibatkan penggabungan 2 atau lebih produk akhir menjadi satu perusahaan. Sedangkan integrasi vertikal tersebut akan melibatkan penggabungan 2 atau lebih fase produksi menjadi satu perusahaan. Penggabungan konglomerat. Merger konglomerat melibatkan integrasi lini produk yang berbeda menjadi satu perusahaan. Misalnya jika pembuat rokok dan produsen kue bergabung menjadi satu perusahaan. Penggabungan konglomerat akan terjadi. Merger konglomerat mirip dengan merger horizontal yang melibatkan penggabungan produk akhir menjadi satu perusahaan. Ini berbeda dari penggabungan horizontal karena produk akhir tidak terkait. Selanjutnya, 3 penelitian dan pengembangan. Salah satu cara perusahaan mendapatkan keuntungan secara teknologi adalah dengan mengikuti Research and Development (R&D). Jumlah optimal yang dikeluarkan untuk R&D akan bergantung pada karakteristik sebuah industri di mana perusahaan beroperasi. 4. Advertising periklanan. Setiap industri perusahaan yang berbeda akan menggunakan jumlah optimal yang berbeda pula dalam penggunaan advertising ini. Selanjutnya, paradigma struktur perilaku kinerja. Anda sekarang memiliki gambaran umum yang luas tentang struktur perilaku dan kinerja IS industri. Struktur suatu industri mengacu pada faktor-faktor seperti teknologi, konsentrasi, dan kondisi pasar. Perilaku mengacu pada bagaimana perusahaan individu berperilaku di pasar. Ini melibatkan keputusan harga, keputusan periklanan, dan keputusan untuk berinvestasi, penelitian, dan pengembangan. Di antara faktor-faktor lainnya, kinerja mengacu pada hasil keuntungan dan kesejahteraan sosial yang muncul di pasar. Struktur perilaku kinerja. Paradigma memandang ketika aspek industri ini terkait secara integral. Paradigma struktur perilaku kinerja yaitu ada 3. 1. Pandangan kausal. 2. Umpan balik. 3. Kaitannya dengan kerangka 5 kekuatan.
1. Pandangan kausal. Pandangan kausal industri menyatakan bahwa struktur pasar menyebabkan perusahaan berperilaku dengan cara tertentu. Pada gilirannya, perilaku atau perilaku ini menyebabkan sumber daya dialokasikan dengan cara tertentu, yang mengarah ke kinerja pasar yang baik atau buruk. Untuk lebih memahami pandangan kausal, pertimbangkan industri yang sangat terkonsentrasi, hanya sedikit perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan hak menjual produk kepada konsumen. Berdasarkan dalam pandangan kausal, struktur ini memberi perusahaan kekuatan pasar, memungkinkan mereka untuk mengenakan biaya harga tinggi untuk produk mereka. Perilaku atau menagih harga tinggi disebabkan oleh struktur pasar atau kehadiran beberapa pesaing. Harga tinggi pada gilirannya menyebabkan keuntungan tinggi dan kinerja buruk atau kesejahteraan sosial rendah. Demikian menurut dalam pandangan kausal. Pada yang terkonsentrasi menyebabkan harga tinggi dan kinerja yang buruk. 2. Kritik umpan balik. Berdasarkan kritik umpan balik, tidak ada hubungan kausal satu arah antara struktur, perilaku, dan kinerja. Perilaku perusahaan dapat mempengaruhi struktur pasar, kinerja pasar dapat mempengaruhi perilaku serta struktur pasar. Untuk menggambarkan umpan balik kritik, mari kita terapkan pada analisis sebelumnya yang menyatakan konsentrasi itu menyebabkan harga tinggi dan kinerja buruk. Menurut kritik umpan balik, perilaku perusahaan dalam suatu industri mungkin itu sendiri mengarah ke pasar yang terkonsentrasi. Jika atau sedikit pasar yang ada mengenakan biaya rendah harga dan mendapatkan keuntungan ekonomi rendah, tidak akan ada insentif untuk tambahan perusahaan untuk memasuki pasar. Jika ini masalahnya, sebenarnya bisa jadi harga rendah itu menyebabkan kehadiran beberapa perusahaan di industri. Singkatnya adalah penyederhanaan kenyataan untuk menyatakan bahwa pasar yang terkonsentrasi menyebabkan harga tinggi. Memang, itu perilaku penetapan harga perusahaan dapat mempengaruhi jumlah perusahaan. Kerangka 5 kekuatan. Paradigma struktur perilaku kinerja dan kritik umpan balik sangat erat terkait dengan kerangka 5 kekuatan. Kerangka 5 kekuatan menyarankan bahwa 5 kekuatan yang saling terkait mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan keberlanjutan keuntungan industri. 5 kekuatan ini menangkap elemen struktur dan perilaku perusahaan di industri, sedangkan tingkat pertumbuhan dan keberlanjutan keuntungan industri adalah elemen kinerja. Kerangka 5 kekuatan dengan efek umpan balik dibagi menjadi 5. Pemasukan terdiri dari dana masuk, kecepatan dalam mengatur dana pembentukan, skala ekonomi, jaringan kerja yang efektif, reputasi, biaya perubahan, batas pemerintah. Kekuatan pembeli. Kekuatan pembeli terdiri dari konsentrasi pembeli, nilai penggantian produksi atau jasa, hitung investasi yang spesifik, biaya perubahan pelanggan, batas pemerintah. Perubahan dan penambahan terdiri dari harga atau nilai dari produk pengganti atau layanan, harga atau nilai produk komplementasi atau layanan, dampak jaringan kerja, batas pemerintah. Persaingan industri terdiri dari konsentrasi, harga, kuantitas atau persaingan layanan, tingkat diferensiasi, perubahan waktu keputusan, informasi, batas pemerintah. Yang terakhir, kekuatan masukan supplier terdiri dari konsentrasi supplier, harga atau masukan alternatif produksi, hubungan investasi yang spesifik, biaya perubahan pengadaan, batas pemerintah. Kompetisi sempurna. Di pasar yang dicirikan oleh persaingan sempurna, ada banyak perusahaan, masing-masing yang relatif kecil untuk keseluruhan pasar. Perusahaan memiliki akses ke teknologi yang sama dan menghasilkan produk serupa. Jadi tidak ada perusahaan yang memiliki keunggulan nyata dibandingkan perusahaan yang lain di industri. Perusahaan dalam pasar persaingan sempurna tidak memiliki kekuasaan pasar. Artinya, tidak ada perusahaan individu yang memiliki dampak yang terlihat pada harga pasar, kuantitas atau kualitas produk yang diproduksi di pasar. Dalam persaingan pasar sempurna, baik rasio konsentrasi dan indeks
hasil cenderung mendekati nol. Monopoli. Monopoli adalah perusahaan yang merupakan produsen tunggal barang atau jasa di pasar bersangkutan. Misalnya, sebagian besar perusahaan utilitas lokal adalah satu-satunya penyedia listrik dan gas alam di kota tertentu. Beberapa kota memiliki satu pompa bensin atau bioskop yang melayani seluruh pasar lokal. Semua ini merupakan monopoli lokal. Ketika ada satu penyedia barang atau jasa di pasar, ada kecenderungan bagi penjual untuk memanfaatkan posisi monopoli dengan membatasi output dan pembebanan harga di atas biaya marginal. Karena tidak ada persaingan lain di pasar, konsumen tidak dapat beralih ke produsen lain karena harga yang lebih tinggi. Akibatnya, konsumen membeli beberapa produk dengan harga lebih tinggi atau pergi tanpanya. Di pasar monopolistik terdapat konsentrasi ekstrim dan indeks Rothschild adalah kesatuan. Persaingan monopolistik. Dalam pasar yang dicirikan oleh persaingan monopolistik, terdapat banyak perusahaan dan konsumen, sama seperti dalam persaingan sempurna. Jadi, ukuran konsentrasi mendekati ke nol. Tidak seperti dalam persaingan sempurna. Bagaimanapun, setiap perusahaan menghasilkan produk itu sedikit berbeda dari produk yang diproduksi oleh perusahaan lain. Indeks Rothschild lebih besar dari nol. Mereka yang mengelola restoran di kota yang berisi banyak perusahaan makanan beroperasi dalam industri yang bersaing secara monopolistik. Perusahaan dalam pasar yang kompetitif secara monopolistik memiliki kendali atau harga dikenakan biaya untuk produk. Dengan menaikkan harga, sebagian konsumen akan tetap loyal kepada perusahaan karena preferensi untuk karakteristik tertentu dari produknya. Namun, sebagian konsumen akan beralih ke merek lain. Karena alasan ini, perusahaan dalam industri yang bersaing secara monopolistik sering menghabiskan banyak uang untuk iklan dalam upaya meyakinkan konsumen bahwa merek mereka lebih baik dan dari merek lain. Ini mengurangi jumlah pelanggan yang beralih ke merek lain ketika perusahaan menaikkan harga produknya. Oligopoli. Dalam pasar oligopolistik, beberapa perusahaan besar cenderung mendominasi pasar. Perusahaan di industri yang sangat terkonsentrasi seperti industri penerbangan, mobil, dan kedirgantaraan beroperasi di pasar oligopolistik. Ketika satu perusahaan dalam pasar oligopolistik mengubah harga atau strategi pemasarannya, tidak hanya keuntungannya sendiri, tetapi juga keuntungan perusahaan lain dalam industri tersebut terpengaruh. Akibatnya, ketika satu perusahaan dalam oligopoli mengubah perilakunya, maka perusahaan lainnya dalam industri memiliki insentif untuk bereaksi terhadap perubahan dengan mengubah milik mereka sendiri. Ciri khas pasar oligopolistik adalah saling ketergantungan antar perusahaan dalam industri tersebut. Saling ketergantungan keuntungan dalam oligopoli menimbulkan interaksi strategis di antara perusahaan. Kesimpulannya adalah industri yang berbeda memiliki struktur pasar yang berbeda dan membutuhkan berbagai jenis keputusan manajerial. Struktur industri bergantung pada jumlah perusahaan dalam industri, struktur permintaan dan biaya, ketersediaan informasi, dan perilaku perusahaan lain dalam industri. Rasio konsentrasi 4 perusahaan adalah salah satu ukuran struktur pasar. Jika rasio sama dengan 1, industri ini adalah monopoli atau oligopoli. Jika 0, industri ini kompetitif. Ukuran lain dari struktur pasar adalah indeks Herfindahl-Hirschman atau HHI.
yang dapat berkisar dari 10.000 hingga 0 untuk industri yang sangat kompetitif. Indeks ini digunakan dalam hubungannya dengan informasi lainnya termasuk apakah pasar lokal, indeks Lerner, indeks Rothschild, dan Dansby-Willing Index. Indeks ini menyediakan informasi manajer tentang biaya industri dan kondisi permintaan. Misalnya, semakin besar indeks Lerner dalam industri, semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam industri untuk biaya markup tinggi pada produk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Bila ada yang bertanya, kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.